Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noveliana Berterian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari pertemuan kedua dan ketiga dari mata kuliah kewirausahaan hijau, di mana poin dari teori ini adalah drivers of the green revolution atau pendorong atau penggerak revolusi hijau. Nah, di mana revolusi hijau itu termasuk ke dalam kewirausahaan hijau. Nah, kewirausahaan hijau itu yang berarti bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memiliki fokus lain terhadap lingkungan dan bagaimana dampak keberlanjutannya. Nah, untuk mendorong ini, kita memerlukan faktor pendukung. Nah, faktor pendukung yang sudah saya pelajari sebelumnya itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu adalah faktor pendukung dari pengurangan pestisida. Nah, dimana kita tahu bahwa saat ini banyak sekali para petani yang menggunakan pestisida supaya lebih cepat. Nah, tetapi pestisida itu berdampak pada pencemaran air, tanah, dan itu dapat merusak tanah jika terus-menerus digunakan pada tanaman. Mungkin tanaman akan lebih cepat tumbuh atau lebih hijau bagus, namun dampaknya itu akan berdampak pada tanah. Nah, yang kedua itu peran GESI. Nah, GESI ini sangat penting dalam mendorong kewirausahaan hijau ini, karena di dalam kewirausahaan hijau itu kita juga memerlukan peran perempuan. Namun secara nyatanya perempuan itu tuh masih dianggap terlalu sepele dan tidak layak berkontribusi terhadap pendorong kewirausahaan hijau ini. Nah, lalu mana kita ketahui saat ini masih sering sekali terjadi yang namanya diskriminasi gender, di mana laki-laki itu dianggap lebih unggul daripada perempuan. Nah, lalu ada tantangan yang mungkin menghambat pertumbuhan kewirausahaan hijau atau revolusi hijau ini. Salah satu tantangannya itu adalah kurangnya akses ke biaya. Nah, seperti yang kita ketahui, hal-hal yang berbau hijau itu cenderung lebih mahal daripada hal yang biasanya gitu. Contohnya ya, contoh kecil aja. Kalau kita menggunakan plastik, itu tuh kita tuh dapat plastik itu tuh gratis. Sedangkan kalau kita menggunakan produk tote bag yang ramah lingkungan, itu tuh kita dikenakan biaya yang lebih ekstra lagi, mungkin lebih sedikit mahal. Lalu contoh kedua itu seperti kendaraan. Seperti kita ketahui, sekarang sudah banyak bertebaran yang namanya motor listrik atau sepeda listrik atau mobil listrik. Nah, di mana harganya itu jauh cenderung lebih mahal daripada kendaraan-kendaraan yang masih menggunakan BBM. Dan juga masih banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin mereka membangun suatu bisnis namun tidak tahu untuk bagaimana mengelola limbah mereka, sehingga itu juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sehingga membuat kewirausahaan itu terhambat. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mungkin bila ada yang kurang atau salah kata di saya mohon maaf. Terima kasih. Audio Jungle.